Saudaraku semuanya, di tahun 1825 di negara Ngayogyakarta Hadiningrat di wilayah dapil saya, dulu ketika penjajah Belanda mencengkramkan kaki di negara Ngayogyakarta Hadiningrat, ada seorang pangeran yang secara heroik dituduh oleh Belanda sebagai radikal dan teroris. Belanda memancangkan patok-patok pembangunan relnya di atas makam leluhurnya. Dan Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok itu. Dan kemudian dia diburu oleh Belanda. Dan terjadilah perlawanan yang menjadi perang besar di Jawa, yaitu Perang Diponegoro, yang berlangsung selama 5 tahun. Melompat ke tahun 45, Bung Tomo dengan sangat heroik menyerukan jihad, merebut kemerdekaan, dengan didukung oleh fatwa jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memfatwakan wajib hukumnya jihad membela tanah air. Saudaraku semuanya, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, tahu persis bahwa akibat perang itu akan berdarah-darah dan akan memakan korban banyak dari warga sipil. Tetapi Diponegoro terus melanjutkan perlawanan menuju kemerdekaan. Walaupun dicap teroris oleh Belanda, tapi akhirnya dihargai oleh bangsa Indonesia sebagai pahlawan nasional. Bung Tomo dengan pekik yang sangat luar biasa melegenda, merdeka, Allahu Akbar. Bung Tomo menggerakkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan, arek-arek Surabaya melakukan perlawanan, bahkan jadikan Surabaya dibakar habis oleh Belanda, merembet sampai Bandung menjadi lautan api. Itulah risiko merebut kemerdekaan. Jadi saudaraku semuanya, yang ingin saya katakan adalah bangsa Indonesia ini, bangsa yang kemerdekaannya direbut dengan darah, dimenangkan dengan peperangan dan diplomasi, secara kejiwaan dan kebatinan memahami dan ikut merasakan persis apa yang sedang dialami dan sedang dijalani oleh satu-satunya bangsa yang sedang dijajah di muka bumi, yaitu bangsa Palestina. Dan secara konstitusional, konstitusi kita mengatakan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea yang pertama dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini masih ditegaskan di alinea keempat yang disebut sebagai tujuan kita merdeka, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara konstitusional, ini mengamanahkan siapapun yang sedang memerintah di Indonesia dan siapapun yang menjadi warga negara Indonesia untuk secara proaktif mendukung setiap bangsa yang sedang berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaannya. Maka tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia ini untuk tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Kami mendorong kepada pemerintah Indonesia untuk bukan hanya secara normatif, tetapi secara proaktif melakukan langkah-langkah agar semakin mendekatkan satu-satunya bangsa yang masih terjajah ini menuju kepada kemerdekaannya. Kalau perlu, kita harus segera menggalang, sekali lagi menggalang seluruh kekuatan dunia internasional untuk menghentikan semua bentuk kekerasan.